Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya dari Prodi Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sejarah dengan ilmu lain. Hubungan sejarah dengan ilmu lain dalam melakukan penelitian. Penelitian sejarah membutuhkan konsep dan teori-teori dari ilmu lain seperti arkeologi, sosiologi, antropologi, geografi, ekonomi, dan psikologi. Dan yang pertama adalah hubungan sejarah dengan arkeologi. Hubungan sejarah dengan arkeologi memiliki peran penting terhadap ilmu sejarah karena kemampuannya mengidentifikasi sumber-sumber sejarah, terutama sumber benda berupa artefak dan bangunan bersejarah. Proses identifikasi yang dilakukan arkeolog biasanya terletak dengan lokasi penemuan, jenis dan fungsi artefak, usia dan perkiraan zaman penggunaan benda tersebut. Dan kerja seorang arkeolog juga mendapat bantuan dari ilmu-ilmu lain seperti paleontologi, yaitu ilmu untuk mengenali jenis-jenis lapisan tanah, yaitu ilmu untuk mengenali jenis-jenis lapisan tanah sehingga usia benda-benda yang ditemukan dalam proses ekskavasi atau penggalian dapat diperkirakan dengan lebih tepat. Dan yang kedua adalah hubungan sejarah dengan sosiologi dan antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang budaya masyarakat atau etnis tertentu. Antropologi berawal dari ketertarikan orang Eropa terhadap ciri-ciri fisik dan adat istiadat dan budaya masyarakat yang berbeda dari mereka. Antropologi lebih memutuskan perhatian pada penduduk dengan adat istiadat dan karakteristik yang terdapat dengan perbedaan di antara keduanya. Sosiologi menitik beratkan masyarakat dan kehidupan sosialnya, sedangkan antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Sosiologi sangat membantu sejarah terutama dalam memahami interaksi atau hubungan antara manusia, serta membantu menjelaskan aktivitas bersama atau kolektif manusia pada masa lampau. Dan yang ketiga adalah hubungan sejarah dengan geografi. Ilmu geografi berkaitan dengan latar geografis tempat sejarah terjadi, di mana terjadi. Dimensi ruangan ini membantu menjelaskan kejadian sejarah terutama yang berhubungan dengan lokasi, kondisi, struktur, dan bentuk tanah. Dan yang keempat adalah hubungan sejarah dengan ekonomi. Ilmu ekonomi membantu menjelaskan peristiwa dan cara manusia berusaha menemui kebutuhan hidupnya di masa lampau. Sebagai contoh, mata pencarian manusia pada masa lampau melewati tahap-tahap seperti berburu, meramau, bertani, berternak, dan berdagang. Dalam kegiatan berdagang, mereka memakai sistem barter, yaitu sistem perdagangan dalam bentuk saling tukar-menukar barang. Dan yang kelima adalah hubungan sejarah dan psikologi. Ilmu psikologi berkaitan dengan masalah kejiwaan, pikiran, emosi, dan perilaku manusia. Ilmu ini banyak memberikan wawasan kepada penelitian untuk menjelaskan perilaku tokoh atau karakter utamanya secara emosional dalam sebuah peristiwa sejarah. Teori-teori dalam psikologi sosial juga dapat menjelaskan faktor-faktor yang memicu revolusi, demonstrasi, dan konflik. Cukup sekian yang saya dapat jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.